Oke guys, welcome back to my channel, kembali channel caranya kita semua. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin selengkap mungkin ya, karena ini nggak terpikirkan sebelumnya. Maksudnya banyak banget pertanyaan ini, tapi nggak pernah terpikirkan untuk ngejelasin gitu. Cara menaikkan mental, karena banyak banget orang yang nanya, terutama di Stewarti, setelah itu di baby maru atau maru-maru yang sudah agak besar ya, itu nggak ada mental, ataupun di auranti dan lain-lainnya ya, untuk ikan yang lain-lainnya. Aku bakalan ngejelasin bagaimana caranya maupun dari settingan tank. Tapi kalau untuk pakan sendiri ya aku bakalan jelasin, pokoknya aku bakalan jelasin selengkap mungkin sebisaku, karena pertanyaan ini tuh banyak banget ditanyain. Tapi ya ini karena aku nggak jeli sebelumnya, jadi aku nggak pernah buat videonya. Mungkin kalaupun aku buat videonya, aku hanya memberikan video tentang pakan-pakan yang merangsang pertumbuhan mental ikan. Tapi itu cukup membantu karena banyak banget orang yang merasa bahwasanya berhasil dengan pakan yang sudah aku sarankan lewat video sebelumnya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah nonton video tentang pakan-pakan yang merangsang pertumbuhan mental ikan. Nah, di kesempatan yang pertama itu aku bakalan ngejelasin satu ikan apapun, sebesar apapun size ikannya. Tapi kalau ikan size kecil nggak ada mental, itu lebih bisa diwajari. Terlebih lagi ikan-ikan WC itu nggak ada mental, itu nggak apa-apa, kita sangat diwajarkan lah ikan WC itu. Dan untuk rekondisi sendiri mungkin beberapa ikan nanti bakalan aku kasih tips secara rekondisi. Cuman di sini aku bakalan kasih tips lebih tepatnya itu untuk menaikkan mental. Nah, yang pertama itu kita harus tahu size ikannya berapa dan kita sesuaikan dengan tank. Nah, seperti contohnya si Marco ataupun si Gokong. Nah, ikan-ikan ini tuh mentalnya sudah bagus, jadi ditaruh di tank besar pun nggak masalah. Ini kan tanknya kecil, ini 90 lebarnya sekarang, dan ini 1 meter. Nah, di bawah sini, ini sorry lampunya mati, ini ada Stewarti. Ini di bawah ada Stewarti yang size-nya masih 15 cm, tapi aku sudah taruh di tank ukuran 80-40. Dan itu cukup besar, dan kalau ikan yang nggak ada mental, itu sudah otomatis dia bakalan retreat ke belakang dan mojok. Dan susah banget untuk naikin mentalnya, karena alasannya yang pertama, kalau tanknya besar, dia nggak akan pernah berani untuk menghadapi situasi di luar tank. Ibaratnya kalau ada orang mau ngasih makan, kalau ikannya kecil, tanknya besar, dia bakalan mojok retreat. Itu yang pertama kalau tank besar. Dan kalau apalagi nih kalau dikasih hardscape atau batu-batuan, kayu, tempat-tempat sembunyi, itu kadang ikan suka retreat atau sembunyi di bagian-bagian kayu atau batu yang kita setting untuk hardscape. Itu kalau kita isi hardscape. Meskipun beberapa kiper juga mengatakan bahwasanya hardscape itu untuk kenyamanan, memang benar. Tapi untuk menaikkan mental di awal, kalau saya pribadi, ini mohon maaf karena beberapa kiper selalu memiliki cara yang berbeda untuk menaikkan mental. Kalau aku pribadi, itu lebih suka atau lebih sering pakai atau rekomendasi itu pakai tank yang polos. Jadi tank polosan untuk menaikkan mental gitu. Karena untuk tank-tank yang terlalu banyak hardscape itu akan besar banget kemungkinan indikasi ikan itu bakalan retreat atau sembunyi ke belakang mojok gitu. Jadi aku lebih saranin untuk ikan-ikan itu yang masih belum ada mental, yang pertama disesuaikan size tanknya, jangan terlalu besar. Itu yang pertama, agar dia itu nggak bisa mojok kemana-mana. Jadi ya sudah, tempatnya itu ya dia harus menghadapi, kalau kita datang kita kasih makan ya dia harus berani gitu. Dan untuk prosesnya berapa lama? Yang pertama, kalau ikan yang suka mojok, minimal kalau kita datang dia nggak mojok lagi. Maksudnya gimana? Jadi kita datang, kita kasih makan, kita mainin dulu. Kalau dia sudah mau kayak gitu, kita mainin, kita masukin makan, dia makan, itu sudah bagus. Itu langkah yang pertama, dimainin dulu sebelum kasih makan, yang langkah yang pertama. Bisa juga pakan hidup. Untuk pakan sendiri itu bervariatif. Itu yang pertama, yang penting dia sudah mau ngikutin makanan yang kita mau kasih. Yang kedua tahapnya yaitu stepnya, kita belum mainin makanan, kita datang ke depan tank, ikan sudah aktif, sudah tahu bahwasanya kita mau kasih dia makan. Itu sudah ada perkembangan yang bagus. Itu kalau kita sudah pakai tank kecil gitu. Setelah itu untuk hardscape udah aku jelasin.
Yang kedua adalah interaksi, yaitu ya interaksi dari makanan. Dari pertama makanan, kita mainin pakai makanan. Kalau dia sudah mau, pelan-pelan coba tempel kaca dari luar. Kalau dia nggak mau pakai kaca di luar tank, kadang ada beberapa ikan itu yang kalau ditempel kaca gitu ya, itu dia nggak mau sama sekali respon sama kacanya gitu. Kadang buang muka gitu. Itu nggak apa-apa, itu bisa ditempel kaca, ditempel dari luar. Yang kacanya agak besar ditempel, karena itu yang aku lakuin dulu di stewartiku, karena stewarti itu cukup, ya menurutku pribadi tantangan yang cukup berat, cuman nggak juga sih sebenarnya. Semua kembali ke kesabaran kita dan sesabar apa kita ngadepin ikan itu, sama sesering apa, setelaten apa kita ngelatih ikan itu. Nah setelah itu mungkin bisa ditempel kaca dari luar. Kalau ikan masih cuek nggak masalah, yang penting kita tempel kaca dari luar 1 hari. Oke guys, sorry barusan videonya itu keputus karena penyimpanan di HP ku penuh. Jadi barusan kalau nggak salah sampai ditempel kaca. Nah untuk ikan-ikan yang sudah diinteraksi, sudah mau interaksi, sudah mau ngikutin makanan, bahkan kalau kita sudah datang, dia sudah tahu bahwa kita itu akan mau ngasih makan dia atau kita tuannya dia, intinya dia nggak tahu sama kita. Itu kita bisa mulai tempel kaca. Tempel kaca seharian. Besoknya kalau sudah kita tempel kaca, ini maupun mau dia respon ataupun nggak respon itu nggak masalah gitu. Setelah itu setelah seharian kita lepas, besoknya baru kita tempel kaca lagi gitu. Dan kalau emang bener-bener kita dapat yang bandel nggak mau ditempel kaca, itu kalian bisa masukin kacanya ke dalam tank. Jadi kalian masukin aja gini kan, karena ini banyak banget kejadian, terutama sama cana maru sama pulkra ya. Maru sama pulkra itu sering banget kejadian, mungkin di cana lain juga. Jadi mereka itu kalau kacanya di luar itu nggak mau flaring gitu, tapi ketika kaca itu dimasukin ke dalam tank dia flaring gitu. Nah itu banyak banget, tapi itu nggak apa-apa, dicoba dulu ditempel sebelum kita masukin kaca ke dalam tank. Nah setelah itu kalau memang ikan tuh sudah mau flaring di dalam tank, kacanya di dalam tank itu mau flaring, umpamanya nih karena kaca nempel nggak mau, itu kalian bisa latih sering-sering kayak gitu. Tapi setelah kalian masukin di dalam tank, kalian keluarin, kalian tempel depan kaca gitu. Kalian mainin sampai dia mau flaring gitu. Nah itu untuk interaksi itu bisa kalian lakukan dengan cara makanan. Terus dari kaca itu bisa ditempel, bisa dimasukin ke dalam tank. Itu untuk kaca. Dan untuk pakan, kalau untuk pakan ya, untuk pakan sendiri itu kalian bisa, kalau aku sih ya, ini untuk yang paling manjur, ibaratnya paling manjur, paling keras itu dosisnya itu bisa pakai kelabang. Mungkin untuk penjelasan lebih lengkap, lebih merincinya itu bisa di videonya aku tentang pakan-pakan yang merangsang pertumbuhan mental. Cuman untuk singkatnya, kalau kelabang itu dosisnya cukup tinggi, jadi untuk konsumsi ikan itu seminggu itu hanya 2 kali. Setelah itu bisa juga ulat Hongkong untuk harian. Untuk harian tuh ulat Hongkong, bisa juga pakai cere gitu, karena cere itu bagus ya, jadi melatih insting ikan untuk berburu. Jadi saat ikan itu punya insting untuk berburu makanannya, ini terutama untuk ikan-ikan yang nggak mau makan sama sekali ya, ibaratnya makannya susah, udah kasih ikan cere aja, mau dia makan mau dia nggak, udah biarin, yang penting tiap hari kalian cek bahwasanya cere itu sudah dimakan atau belum gitu, biar kalian tahu oh ternyata sudah dimakan nih atau belum gitu. Itu untuk ikan-ikan yang susah makan, itu bisa pakai cire sekaligus melatih mental gitu. Untuk ulat Hongkong itu juga panas ya, jadi untuk ikan itu panas banget, jadi ikan lebih aktif dan lebih agresif. Kalau kelabang itu yang mungkin tingkatan level yang paling ekstrim, itu bisa pakai kelabang. Nah setelah itu apa lagi ya, aduh ini gara-gara keputus. Sebenarnya tadi itu videonya udah selesai, cuman karena keputus sendiri, karena penyimpanannya penuh, akhirnya nih aku ulang di pertengahan, jadi agak bingung. Nah setelah ikan-ikan tuh kalian sudah bisa kasih pakan seperti itu, jadi kalau sudah didapatkan nih, maksudnya mental ikan baru-baru jadi gitu ya, itu kalau bisa aku saranin untuk interaksi itu tetap dijaga. Karena jangankan ikan yang sudah mental baja itu, ya jangankan yang, maksudnya jangankan yang baru-baru ada mental gitu, yang mental baja aja pun itu kadang kalau udah nggak pernah diajak main, ditinggalin, itu kadang saat dia diajak main itu susah gitu. Kayak stewartiku itu pangap-pangap yang bener-bener intinya lu ngawur mau pakai kaki, mau
pakai apa aja ditempelin gini itu bakalan mangap stewartinya gitu. Tapi sekarang ini dia di tank bawah. Nah ini dia ini sudah agak susah mangapnya, tapi tetap flaring galak itu tetap. Cuman untuk flaring itu jarang. Nah jadi kesimpulannya itu diperhatikan untuk ukuran tank. Jangan pakai airskip dulu untuk ikan yang nggak ada mental. Sabar dan telaten ya. Telaten tuh untuk main ikannya itu yang telaten dan sabar gitu. Setelah itu untuk pakan juga itu sudah aku jelasin untuk pilihan-pilihan pakan, sama gini untuk air. Nah ini beberapa kejadian itu banyak banget orang yang beli ikan yang bagus mangap-mangap di rumah si pemilik yang awal, setelah dibeli sama dia itu nggak mau mangap-mangap dan mageran, terus mentalnya hilang. Itu beberapa kejadian itu karena air, pH air yang berbeda itu mempengaruhi dari ikan tersebut gitu, dari yang ikannya bagus awalnya. Jadi saat pindah ke air di rumah kita itu kan pH-nya beda, itu kadang nggak cocok. Nah itu kalian bisa coba, air itu bisa diperhatikan ya. Jadi biasanya air yang di tempat si A nih kadang katanya lebih bagus pakai air kaporit, air PDAM. Bisa juga pakai air galon atau air sumur lah, itu kan beda-beda, itu kalian bisa coba juga. Jadi minggu pertama kalian bisa pakai air yang ada dulu di rumah yang banyak, itu pakai. Kalau semuanya mager, ini air nih untuk pilihan yang pertama ya. Kalau semua tadi usaha dilakukan masih nggak mau, terakhir baru air. Nah pertama air sumur nggak mau nih selama seminggu, ganti air galon. Biasanya air galon nggak mau nih, coba air tetangga sebelah nggak mau, bisa pakai air yang lainnya. Nah itu bisa dicoba, karena beberapa ikan itu ada yang nyaman di air ketapang sama ada yang nyaman di air bening gitu. Jadi sebenarnya opsi untuk air itu opsi. Sebenarnya kita harusnya bisa lah melatih ikan itu agar mau beradaptasi dengan air kita. Cuman beberapa teman-teman yang memang ikannya susah untuk adaptasi pH, yang memang benar-benar nggak cocok dan sudah ketergantungan dengan pH yang kayak gini nih gitu, itu agak lama dan agak susah. Jadi opsinya itu gitu, kalian bisa coba beberapa air yang ada di rumah kalian gitu. Mungkin kurang lebih segitu aja ya, dari mulai tank, settingan, interaksi, pakan, sama air, itu mungkin bisa dicoba. Dan oke, kalau gitu segitu aja videonya. Ini aku takutnya penuh memori di HP-nya. Dan oke, see you di next video, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan buat yang mau nanya-nanya bisa komen di bawah, atau yang mau nanyanya serius itu bisa japri lewat Instagram kita, bisa DM di sana. Karena beberapa pertanyaan yang memang intens bertanya itu aku suruh japri aja langsung ke Instagram. Kurang lebih kayak gitu. Bye bye.